Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menghormati hadirnya Roh Kudus datang di tempat ini untuk menjamah setiap kita. Kita masuk dalam penyembahan sejenak. Kita mau berikan hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang kami sembah, kami naikkan pujian bagimu. Kau puaskan kami yang haus akan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa sampai hari ini Kau memberi kami kemurahan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh datang di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, minggu yang baru. Kami boleh datang di tempat ini bersama-sama dengan saudara seiman kami. Kami rindu Tuhan dalam setiap ibadah kami ada pemulihan, ada penyembuhan Tuhan. Kami rindu Tuhan bahwa kami pulang dari tempat ini, kami membawa sorak-sorai kemenangan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami hadir di tempat ini Tuhan, Kau memberikan kelegaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mulai menyatukan hati kami, menyatukan iman kami, untuk kami beri yang terbaik di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir dan bertahta di tempat ini, melawat setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Kami naikkan ibadah kami percaya Engkau mengurapi kami, ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Inilah seruan dan doa kami Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik, terindah di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Mari jemaat yang rindu memuji dan memuliakan Tuhan, katakan amin. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan yang selamatkan jiwa kami. Kau yang mampu sembuhkan kami. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama naikkan puji. Oh Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Oh
Melihat setiap tangan yang terangkat Tuhan, inilah syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kasih-Mu segala hormat kemuliaan hanyalah yang
kemuliaan buat Allah kita. Hanya nama Tuhan yang besar dan layak dipuji. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita, ada semangat. Amin. Katakan kanan kirimu, selamat beribadah, selamat memuji Tuhan. Mari berikan salam kiri kanan, tos kiri kanan. Haleluya. Sebab Dia Allah yang besar, sebab Dia Allah yang berkuasa, Dialah perisai dalam kehidupan kita. Mari satukan hati, satukan tepuk tangan, tanda siap memuji Tuhan. Haleluya. Umat pemenang, pujikan pujian ini bagi Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan, oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu, puji Dia. Haleluya. Ibaratnya paginya Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang lagi. Haleluya. Ibaratnya paginya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bapak Ibu, boleh ikuti saya. Nah, saya bernyanyi, silakan ikuti. Oh
lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktunya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Persembahan pertama silakan dijalankan. Mari saya undang untuk petugas boleh menjalankan tugasnya. Tuhan, Kau telah memberikan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Saatnya untuk kami mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah setiap firman yang Kau taburkan pada pagi hari ini Tuhan, boleh memberi kekuatan, boleh memberi rema Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami berani maju melangkah menapai masa depan yang pasti. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau Bapa yang mengasihi hidup kami, tak pernah Engkau meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kuasamu memulihkan
kami dapat melihat kuasa-Mu Tuhan. Amin. Dan rencana-Mu itu Tuhan indah bagi kami. Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan anugerah Tuhan yang begitu besar. Dari hari ke hari Engkau limpahkan dalam hidup kami, sehingga memungkinkan kami kembali pada pagi hari ini untuk datang menghadap hadirat-Mu. Kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami tahu bahwa Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Itu sebabnya kami siap menerima kehadiran-Mu melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami, memenuhi kami, sehingga memberikan pencerahan akan firman Allah, pemahaman akan firman Allah. Karena kami tahu firman hidup dan berkuasa, merupakan petunjuk hidup, tuntunan hidup, dan pedoman hidup yang pasti, membawa kami kepada kebenaran dan kekudusan Allah, dan mampu melakukan segenap yang Engkau kehendaki Bapa. Sehingga Tuhan firman-Mu bekerja dalam hidup kami, memenuhi keperluan dan kebutuhan kami. Oleh pekerjaan Roh Kudus, setiap kami yang hadir dilawat, dijamah oleh Tuhan, dijawab segala persoalan, dipuaskan, disejukkan, disegarkan hati jiwa iman anak-anak-Mu Bapa. Kami membuka hati untuk menerima firman Allah. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Semua baik, semua bahagia, semua sukacita, semua gembira. Agak lemes, jadi saudara kalau saya katakan semua bahagia, yes. Ya, sebab hari ini lemas saudara, ayo. Kalau saya katakan sukacita 2 kali, yes, yes. Kalau saya katakan saudara gembira 3 kali, yes, yes, tidak ada yes, yes terus. Ya, ya, ya. Ya, ayo. Saudara bahagia, saudara sukacita 2 kali. Yang ketiga 2 kali, kita ulangi lagi. Semua bahagia, semua sukacita, yes, yes. Semua gembira, yes, yes, yes. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Apa yang kita ucapkan ini akan terjadi dalam hidup kita apabila saudara ucapkan dengan iman dan keluar dari dasar hati saudara. Tetapi kalau tidak keluar dari terpaksa, ya ini akan berbalik dalam hidup saudara. Bukan bahagia, tetapi susah, menderita, dan duka cita. Tetapi kalau kita percaya, ya makanya jawab ya, iya, iya, iya. Ya, jadi saudara percaya itu. Saudara kasih dalam Kristus sesuai dengan ini bisa juga untuk yel-yel, saudara ya. Nah, saudara kasih dalam yel pada pagi hari ini untuk membawa saudara semangat. Dalam tadi dikatakan bahagia, sukacita, dan gembira. Saudara kasih itulah yaitu yang didambakan setiap manusia di muka bumi ini. Pasti menginginkan memiliki kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, yaitu yang namanya bahagia, sukacita, dan gembira. Ada yang susah hari ini? Mau sembuh? Hati yang gembira adalah, nah saudara, tidak ingin seorang pun yang mau hidupnya saudara kasih hancur, kacau, ya berantakan. Semua ingin hidup manusia bahagia, sukacita, dan gembira, saudara. Nah, saudara kasih, mari kita baca firman Allah saat hari ini yang menjadi pokok bahasan kita. Yosua pasal 24 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Yosua pasal 24 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Yang bawa Alkitab, buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang di negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Mau bahagia? Ini kuncinya ayat ini. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus,
Jadi untuk saudara mendapatkan kebahagiaan, sukacita, gembira saudara, ya tentunya ya diperlukan yang namanya komitmen. Ayat kita baca kembali 15 terakhir. Ayo, ayat 15 yang terakhir dari tetapi. Dengan suara yang keras, 2, 3, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini yang dinamakan komitmen. Ya, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, ya, disinilah komitmen ini biasa diucapkan pada waktu seseorang menjalin asmara. Betul? Ya. Demikian pula pada waktu mereka berbisnis. Ya. Bisa juga pada waktu yaitu mereka untuk masuk dalam pekerjaan, baru masuk dalam pekerjaan. Ya, komitmen itu saudara kasih yaitu dikatakan sangat kuat ya dalam membangun keluarga yang berbahagia. Ya, saudara. Jadi keluarga yang berbahagia itu harus ada namanya komitmen. Seperti Yosua tadi, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, saudaraku kasih, keluarga bahagia bukan hanya didasari dengan cinta, betul? Bukan hanya didasari dengan cinta, tapi harus didasari dengan namanya komitmen. Mengapa cinta itu bisa berubah-ubah, ya, bisa luntur, bisa habis, saudara, ya. Hanya cintanya Yesus itu yang langgeng, amin, tidak berubah-ubah, saudara, ya. Kalau cinta itu sifatnya berubah-ubah, bisa berubah, ya kan, cintanya suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua, kakak kepada adik. Tetapi komitmen itu sifatnya tetap dan kokoh. Tetap dan kokoh, saudara. Ya, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, kalau namanya cinta hanya didasari dengan cinta, itu tadi saya katakan bisa habis. Kalau sampai habis akan terjadi suatu perpisahan. Ya, terjadi satu perpisahan, ya. Dan saudaraku kasih, ya, sehingga apa? Hilanglah namanya bahagia itu. Komitmen dalam keluarga sangat diperlukan, ya. Yesus Kristus telah pegang. Yesus Kristus adalah pribadi yang memegang komitmen itu. Apa itu? Saudara, kalau kita baca di dalam Matius pasal 16 ayat 21, Yesus dia menceritakan penderitaan yang akan dialami pertama kali. Dia harus pergi ke Yerusalem, dihadapkan kepada imam-imam, diadili, dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, ya, itu yang disampaikan kepada murid-muridnya. Dan saudaraku kasih, saudara lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang keempat, 24. Kita lihat sebentar di sini. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24.
Apa betul komitmen itu oleh Yesus digenapi? Ia sendiri telah memikul dosa kita dan di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini komitmen Tuhan. Ya. Pasal 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya, luar biasa saudara. Yaitu Yesus berkomitmen datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Orang yang percaya, setiap orang yang mengikut Yesus, ya saudaraku kasih, tanpa komitmen tidak akan yaitu bisa bertahan, ya, bertahan dalam percaya Yesus, bertahan beribadah, bertahan memuji Tuhan, bertahan menyembah Tuhan, bertahan melayani Tuhan, bertahan apapun yang terjadi dalam hidup, tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Amin saudara. Tetapi tanpa komitmen saudaraku kasih, banyak orang yang melarikan diri, tinggalkan Tuhan, mundur dari Tuhan. Saudara, hanya gara-gara sepele. Saudara, tadi malam saya sore tidur, setelah itu bangun tidak bisa tidur lagi. Saya nyetel satu sejarah di Afrika Utara. Seorang perempuan yang bernama Parpatura. Pernah lihat film itu, difilmkan. Dia adalah seorang putri anak pejabat yang disegani di negara itu. Dia mengenal Yesus, punya anak satu, kecil. Ya, di sana saudara ikut Tuhan pada waktu itu zaman Kaisar Nero, pemerintahan Romawi. Orang yang mengenal Yesus, saudara, dihukumnya apa? Diadu dengan binatang buas. Kalau laki-laki ya macan tutulnya laki-laki, kalau perempuan macan tutulnya ya perempuan, diadu di tengah-tengah arena beribu-ribuan orang. Nah, orang tuanya datang bersama membawa dia di penjara, dia bawa sama anaknya masih digendong, masih kecil. Dia memohon-mohon, kamu mengasihi anakmu, mengasihi orang tuamu, mengasihi ibumu, adik-adikmu. Ya, kamu nyembah kaisar, jangan menyembah Yesus. Ya tetap. Sampai orang tuanya itu menyembah, nyium kakinya. Tetap saudara. Sekali Yesus, luar biasa. Akhirnya apa? Dia dihukum, diadu dengan binatang buas. Tapi dia menjadi martir. Darahnya muncrat saudara, darah itu muncrat pada waktu digigit oleh macan tutul, dan semua di sekitar itu kena darah. Saudara, sehingga dia menjadi pupuk bagi gereja Tuhan, dan akhirnya di Afrika Utara sampai sekarang beda-beda dengan Afrika Selatan saudara. Hampir yaitu 90% lebih dia percaya Yesus. Amin saudara. Tetapi sekarang gara-gara sepele, tidak diperhatikan, tidak disopo, mungkin dia lali saudara. Wis tersungging saudara, gak disalami. Ada juga karena kalau kamu tetap jadi orang Kristen, sudah kamu hilang dari silsilah,
kamu tidak akan dapat warisan. Tidak mengalami seperti Patura, seorang wanita, dia meninggalkan anak. Nah, inilah saudaraku kasih yang dikatakan komitmen dalam iring Tuhan. Ada makanya pujian kapan lalu, sekali Yesus tetap Yesus. Amin saudara. Nah, sekarang saudaraku kasih bagaimana untuk kita mendapatkan yang dijanjikan Tuhan tadi. Kita yang pertama, saudara, ini sebenarnya banyak, tetapi ada beberapa hal saja yang saya sampaikan yang penting. Yang pertama, komitmen untuk takut akan, kita baca kembali ayat Mas tadi, ya, Yosua pasal 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Komitmen untuk takut akan Tuhan. Di sini saudara, oleh sebab itu takutlah, ini ditujukan kepada siapa? Saudara, ini sebelum saya lanjut, ini adalah pesan terakhir Yosua kepada seluruh bangsa Israel. Pesan terakhir yaitu namanya wasiat. Wasiat itu penting apa tidak saudara? Wasiat itu dibuat orangnya masih hidup apa mati? Masih hidup. Wasiat diberikan kepada orang yang masih hidup. Bisa juga seorang pemimpin kepada generasi penerus. Bisa juga kepada orang tua, kepada anak-anaknya. Ini yang pertama. Takut akan Tuhan ini kepada siapa? Kepada laki-laki, kepada perempuan, kepada anak-anak yang bayi sampai anak-anak lansia, orang lansia. Amin. Berarti seluruh lapisan masyarakat. Saudara, berarti saudara kasih kalau kepada seorang pria itu dalam rumah tangga disebut suami. Halo? Gak salah kok, memang kepala rumah tangga. Tetapi saya sebut bahwa pria dalam rumah tangga adalah suami, bukan sulami saudara ya. Suami. Kalau perempuan dalam rumah tangga disebut pinter, istri. Dalam ayat tadi komitmen yaitu dikatakan seisi rumah ada suami, ada istri. Kalau seisi rumah ada siapa saja? Ada anak, ada menantu, ada cucu maupun cicit saudara. Ini seisi rumah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Saudara, semua takut. Makanya kalau sisi rumah takut akan Tuhan, saya yakin keluarga itu pasti bahagia, pasti sukacita, pasti gembira. Takut akan Tuhan. Nah, di sini saudara kasih berbicara tentang sisi rumah. Siapa yang menjadi kepala rumah tangga itu? Bapak. Bapak, berarti seorang bapak punya tanggung jawab. Amin. Bapak beneran, bukan bapak-bapakan. Ya. Jadi kalau bapak-bapakan seperti bebek, BBI saudara. Tapi ini bapak punya tanggung jawab penuh terhadap istri dan anak-anaknya, saudara. Dan seorang tua, suami istri, bapak dan ibu ini menjadi teladan bagi keluarganya.
itu takut akan Tuhan. Saudara, menjadi teladan bagi anak-anaknya, cucu dan menantu. Kok sepi saudara ya? Nggak tahu ya kok sepi. Bahagia lali wes. Punya tanggung jawab terhadap keluarganya ini Yosua. Dia punya istri, punya anak, memang tidak disebut, tapi seisi rumah. Saudara, dia punya tanggung jawab. Ya, dikatakan terserah kamu pilih, mana yang kamu pilih. Yosua tidak memaksa, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan ini. Saudara, ini ucapan seorang bapak, seorang suami sepakat di dalam Tuhan. Jadi harus punya teladan. Saudaraku kasih, perlu saya sampaikan, anak-anak saudara yang masih kecil atau disebut sekolah minggu, mereka kurang setia dalam sekolah minggu. Bahkan tidak pernah sekolah minggu, anak itu pasti bermasalah. Di keluarga bermasalah, di masyarakat bermasalah, apalagi di sekolah pasti bermasalah. Makanya tempat untuk menyelesaikan masalah anak-anak sekolah minggu, bawalah ke sekolah minggu. Amin. Jadi punya anak bawa sekolah minggu. Dan oleh guru-guru sekolah minggu mereka akan dididik, dibawa dalam kebenaran takut akan Tuhan. Makanya kalau sama guru-guru sekolah minggu kadang-kadang yaitu ditumpangi tangan, didoakan, jangan tersinggung. Kalau saya aja seneng, saya sendiri kalau mau ditumpangi didoakan saya mau. Tidak ada doa sekolah minggu itu doa yang jelek. Doanya pasti diberkati jadi anak baik. Amin. Guru sekolah minggu saya katakan tumpangi tangan mereka. Bagaimana orang tua tersinggung, kalau orang tuanya ditumpangi, diberkati, tersinggung, itu orang tua sontoloyo, saya bilang gitu. Kok didoakan kok malah tersinggung, diberkati kok tersinggung, saudara. Nah, saudara kasih, itu sebabnya. Nah, saudara kasih dalam Kristus, firman Tuhan katakan, orang tua mendidik anak-anak ini sejak kecil. Kita baca Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk melakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan oleh nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu madunya. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kau perintahkan kepadamu pada hari haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya. Siapa yang mengajar? Bapak, ibu, orang tua berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila kamu bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Tugas orang tua yang takut akan Tuhan, membawa anak-anaknya juga takut akan Tuhan, mengajar mereka. Saudara,
Jadi saya bisa lihat, maafin, anak-anak saudara pada waktu ibadah dia bisa mengikuti dengan baik. Anak itu di rumah diajar oleh orang tua. Sekarang kalau belum saudara lakukan, mari kita lakukan. Saudara, tentu saudara ingin punya anak-anak yang baik. Pernahkah saudara yaitu berdoa bersama dengan anak-anak, istri, suami istri, anak-anak? Pernahkah saudara membaca Alkitab bersama-sama? Kalau tadi katakan duduk bersama, adakan dikatakan misbah keluarga. Saya yakin kalau saudara membuat seperti itu, saudara, anak-anak saudara ke gereja tenang. Tidak keluar masuk wirawiri. Tenang, sebab di rumah diajar untuk duduk, pada waktu berdoa duduk, pada waktu memuji Tuhan duduk, pada waktu membaca firman, mendengar firman duduk. Di sini. Kalau anak itu dilatih dari kecil, nanti sampai tua tetap seperti itu. Tetapi saudara, di sini untung tidak ada. Kalau ibadah wirawiri, keluar masuk, saya katakan seperti apa itu? Geledekan, saudara. Saudara kan tersinggung, terganggu maksudnya. Saudara, hari Kamis kemarin ada ibadah level up. Ya, istri saya rupanya enggak bisa lihat seperti itu. Habis mereka nyanyi bersorak-sorak, waduh semangat, turun di emperan sana, di luar sana. Ini sedang firman Tuhan, luar biasa semangatnya. Dia di sana main HP, ngobrol satu dengan yang lain. Istri saya keluar, saya lihat dari mana, enggak tahu, mungkin istri saya ngiling disengap mungkin, terus masuk lagi, tidak tahu. Saya kasih ibadah apa? Kristen yang bagaimana itu? Saya katakan dia adalah tidak takut kepada Tuhan, nyanyi luar biasa. Dia dengar firman Tuhan tidak mau. Untung di sini tidak ada, saudara. Makanya saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, ya, pemimpin pujian harus dekat dengan mimbar. Nah, ini saudara. Demikian pula anak-anak, orang tua kan jadi teladan. Kalau saudara di rumah suka duduk di gereja, apalagi kalau hari Sabtu malam Minggu. Jadi orang tua harus tegas, saudara. Sekali dua kali sudah, nanti akan selanjutnya jadi. Kalau Sabtu malam Minggu, minggunya harus pergi ke gereja. Saudara bisa membuat peraturan di rumah. Jam 9 TV mati, HP mati, ayo tidur. Halo? Besok sekolah minggu. Itu tugas siapa? Orang tua. Tapi ada orang tua, ayo tidur, masuk kamar dikunci. Bapaknya keluar lagi nyetel TV. Bapaknya lagi HP-an sama ibu. Dinceng sama anak lo, munafik ya. Di sini tidak ada, saudara. Ada dikasih apa yang supaya diam, supaya tenang. Saudara kong kasih, ya. Anak itu mesti niru orang tuanya, betul? Kan niru tonggone, saudara ya. Bahaya kalau niru tonggone. Kalau ngomong samaan, jangan main HP, ya orang tua ndak main HP. Jadi anak-anak itu niru. Di rumah sudah HP-an, orang ndak takut sama Tuhan. Ya, setiap hari HP-an. Terus anaknya jangan HP-an, anaknya niru. Di gereja demikian pula, sudah di rumah berapa jam di rumah. Di gereja ini cuma 2 jam. Berarti saudara di luar sana 22 jam. Ijik kurang mandi gereja, ijik utek buat peyai. Padahal 2 jam. Itu orang yang tidak takut sama Tuhan.
Gimana bisa dengar firman utek dengan HP-nya? Di sini tidak ada. Haleluya. Bahagia, sukacita, gembira. Di sini tidak ada. Dengar firman. Bagaimana saudara bisa tahu firman Tuhan, bisa ketemu dengan Tuhan, bisa mendapat zaman lawatan Tuhan? Saudara tidak mau dengar suara Tuhan. Firman Tuhan ini saudara, kalau saudara dengar, yaitu firman itu adalah saudara bisa berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan dalam hidup. Jadi orang Kristen dari zaman Adam Malik sudah ada, sekarang Adam apa? Pancet, gak ada perubahan, wong Kristen tetap kayak ngono. Sing rasan-rasan, suka rasan-rasan di sini tidak ada. Suka mencemooh. Kenapa? Firman Tuhan tidak bisa didengar karena dia sibuk dengan HP-nya. Kalau tidak itu ngobrol, ngomong dewi. Halo? Jadi orang yang takut akan Tuhan, saudara, seorang suami mengasihi istri, itu firman Tuhan. Seorang istri tunduk kepada suami. Seorang anak harus menghormati orang tua. Itu takut akan Tuhan, itu hukumnya. Kalau sudah itu tidak ada, seorang istri tidak tunduk, artinya menghargai, menghormati suami, berarti tidak takut akan Tuhan. Suami tidak mengasihi istri dengan sepenuh hati, ya tidak takut akan Tuhan. Anak-anak tidak menghormati Tuhan pun tidak takut akan Tuhan. Bagaimana bisa bahagia? Bagaimana bisa sukacita? Saudara, seorang suami mengasihi istri, saudara, tidak akan memuji istri orang lain. Kok diem? Seorang suami yang mengasihi istri tidak akan membanding-bandingkan istrinya dengan istri tetangga. Itu seorang suami yang mengasihi istri. Saudara, menghargai, menghormati, mengasihi. Demikian pula seorang istri, yaitu yang tunduk kepada suami, dihargai, dihormati. Bojone dhewe dirasani, dielek-elek, berarti tidak tunduk itu, saudara. Seorang anak tidak menghormati kepada orang tua. Anak-anak ingin diberkati Tuhan, panjang umur, hormati orang tua, hargai orang tua. Banyak anak-anak dikasih tahu sama orang tua maweli. Dikasih tahu orang tua di rumah itu bapak orang tua di gereja siapa? Orang tua di masyarakat siapa? Orang tua di sekolah siapa? Kalau anak berani dengan orang tua, berani dengan pendeta, berani dengan tokoh masyarakat, berani dengan guru, berarti tidak takut sama Tuhan. Tidak takut sama Tuhan. Saudara, sedikit saya sampaikan, saya bukan bela diri, tapi kemarin ada suatu suara bagi saya tidak enak itu. Suara kan guyonan mungkin. Ceritanya begini, saudara. Ya, saya tidak setiap hari beli nasi jagung. Kalau dari pasar Delanggu pulang, yaitu saya dulu tidak suka nasi jagung, tapi sekarang kalau saya kepingin, hanya kepingin saja saya beli. Nah, ada langganan saya beli dan murah. Almarhum Bapak Tio itu cerita, Om, aku tuku sego jagung sak piring cuma kanggo iwak asin karo urap 10.000 ndak salah, 10.000 12. Loh kok larang banget. Aku lho duwe langganan murah. Piro 7.000. Ya segone iku akeh. Ada lento, ada begedel, ada dadar jagung, ada urap, ada oseng-oseng iku kates.
masih ada sayur lodeh, ada iwak asin. Dan saya kalau beli tak paruh karena ndak habis. Saya cerita itu. Saya ndak pernah cerita sing dodol klemis, bening ndak pernah. Tapi kemarin katanya, dia kalau masih hidup tahu saudara. Saya cerita cuma itu, ini loh murah, wakeh. Saudara, terakhir saudara ya, saya makan di situ ada Cik Lani, beninga yang dodol. Nah itu Cik Lani, sama Bu Herlin, ada Pak Kurniawan, satu lagi siapa ya? Yonatan, mana Yonatan? Bening ya? Saya bilang wah ini bahaya ini. Oh pendeta kok iso nganu. Saya bilang saya katakan sampai sekarang yang paling bening itu namanya Ismiati itu. Ya itu saudara. Dan saya tidak pernah mengagumi istri orang lain, perempuan lain kecuali istri saya. Iya saudara, jujur aja. Dan saya tidak pernah membanding-banding istri saya dengan istri orang lain. Kalau sudah banding-bandingan itu saudara melukai hati loh. Nah, siapa di sini suami yang banding-bandingan istri? Istri bandingkan suami. Melukai hati. Itu tidak sehat saudara. Saya tanya sama istri saya, kenapa kamu kok mau dengan saya? Saya itu elek, endek, wis buluk saudara ya, dekil. Apa jawabannya? Ingin tahu jawabannya apa? Rajin katanya. Makanya rajin itu modal utama. Ya kalau muka pas-pasan seperti saya, jadilah orang yang rajin. Amin. Banyak orang yang cari. Terus kembali istri saya tanya, kamu tertarik sama saya apa? Karena kamu pinter. Guru ya pinter saudara ya. Pinter. Sehingga kami tidak akan mengajari lagi dalam roh karena pinter. Saudara, jadilah perempuan-perempuan yang pinter saudara. Banyak yang ngincer nanti. Nah inilah yang pertama saudara. Jadi untuk menjadi yaitu orang yang sukses, berhasil, bahagia, gembira, sukacita adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Amin saudara. Takut akan Tuhan. Ya, sehingga tidak akan macam-macam lagi. Satu poin aja, padahal yaitu 3 poin yang ingin saya sampaikan, tetapi yaitu dengan cepat saja di sini saya katakan, kita baca saja dalam poin yang pertama tadi, Ulangan pasal 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang-orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepadanya, kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Pasal 6 ayat 2. Supaya apa? Seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Mau dawa umure? Apa ingin cepat mati? Saudara, kasar ini ya. Takut akan Tuhan. Saudara, takutlah akan Tuhan. Orang tua, bapak, ibu, anak-anak, bawa untuk takut akan Tuhan. Yang secara singkat saudara kongkasi, yaitu komitmen yang kedua, yaitu untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam pembacaan ayat 14-15 tadi ada berapa kata beribadah? Ada berapa? Tidak usah lihat. Nanti kalau sesuai dengan ayat itu dapat hadiah. Ada 4. Ada berapa?
Lainnya? Halo? Enggak tahu? Enggak mau hadiah? Tak jawab sudah ada 7 kata-kata ibadah. Sudah baca dengan teliti. 7 itu angka sempurna. Diulang-ulangi berarti itu kata-kata sangat amat penting. Beribadahlah, beribadahlah, beribadahlah. Tetapi jika itu kamu anggap tidak baik, terserah kamu. Ibadah, saudara, ya 7 kali, ya dikatakan beribadahlah. Beribadah dengan berbakti itu sama apa tidak? Halo? Beribadah dengan kata berbakti sama apa tidak? Terus kali itu habis selesai aja ibadahnya, apa firman Tuhannya, sudah lemes gitu. Apa keras firman ini? Enggak kan? Biasa-biasa kan? Tidak sama, berbakti itu ada unsur penghormatan dan penghargaan. Itu yang wajib kita berikan kepada orang tua kita. Menghormati, menghargai berarti bakti kepada orang tua. Saya ingatkan saja, saudara yang punya orang tua, baktilah kepada. Buktinya apa? Saudara akan rawat orang tua itu dengan baik. Ingat, saudara dulu masih kecil dirawat oleh orang tua, ya dipipisi, dikotori, dikerawui, tetapi tetap adalah sekarang orang tua yang sudah tua, yaitu berbuat seperti itu, gebleki saudara, mukuli saudara sudah besar. Sekarang imbal balik saudara, yaitu merawat orang tua yang sudah tua. Itu seharusnya begitu, itu firman Tuhan. Menghargai, menghormati orang tua, panjang umur dan diberkati. Bapak saudara nanti akan jadi orang tua supaya sudah dirawat oleh anak-anak saudara. Amin. Saudara akan dibalas oleh anak saudara kalau saudara tidak benih sama orang tua. Itu tabur tuai. Saudara, itu tabur tuai. Beda dengan yaitu ibadah, itu ada unsur penyembahan, menyembah. Manusia yang menyembah dan Tuhan yang disembah. Amin. Jadi kita ini menyembah Tuhan, Tuhan yang kita sembah, saudara. Dengan singkat, saudara diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Saudara diciptakan pada hari yang ke-6. Menurut gambar dan rupanya Allah, maka disebut manusia, makhluk nurut sifat Allah. Saudara, ya Tuhan sudah siapkan semua, baru manusia ada. Untuk apa? Pertama, untuk menyembah. Sudah diciptakan untuk menyembah. Saudara, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jadi sudah ibadah kepada Tuhan, saudaraku kasih, berarti melanggar akan hukumnya Allah. Yang kedua, saudaraku kasih, untuk apa saudara? Tadi dikatakan untuk menyembah. Yang kedua, untuk melaksanakan amanat agung pertama. Dalam Alkitab itu perjanjian lama ada amanat agung. Kejadian pasal 1 ayat 28. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Itu zaman dulu, kalau sekarang. Makanya itu yang dipakai oleh orang dulu. Saya punya saudara 6, banyak anak, banyak rezeki katanya. Betul? Berani saudara punya anak 12, 6, loro wis. Nah, saudara. Artinya apa? Beranak cucu secara rohani. Jadi saudara melahirkan jiwa-jiwa baru, memenangkan jiwa-jiwa baru. Sudahkah saudara selama ikut Tuhan, saudara melahirkan jiwa baru? Ini tujuan Allah menciptakan kita, cari jiwa. Menjadikan amanat agung Yesus Kristus, pergilah jadikan semua murid itu bukan orang Kristen, murid Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, melakukan kehendak Bapa. Pada waktu ada di dalam rumah, banyak orang datang, ada orang kata, Yesus itu anak, itu saudaramu, itu ibumu ada di luar. Mengatakan, siapa saudaraku, siapa ibuku? Barang siapa yang melakukan kehendak Bapa, itulah Bapakku, ibuku, saudaraku. Amin.
Mau masuk surga? Mau masuk surga? Matius pasal 7 ayat 21, bukan yang berseru Tuhan, 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 tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Jadi ini ibadah ini membawa saudara ke surga, saudara kasih ya. Ibadah di gereja ini teori 2 jam, prakteknya 22 jam, saudara di rumah dimanapun. Kalau saudara hanya teori tanpa praktek tidak ada artinya. Mari kita praktekkan dalam hidup, saling mengasihi musuh, mengasihi orang yang tidak senang dengan kita, mengasihi, saudara, mengampuni, memberkati, itu ibadah, saudara. Ya, saudara kasih dalam itulah. Jadi jangannya teori, banyak teori di gereja seperti malaikat, di luar gereja seperti setan katanya itu. Saudara yang ngomong bukan saya loh ya. Nah, saudara mau diberkati Tuhan, Keluaran pasal 23 Tuhan, hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu. Tuhan ibadah itu kan dikerjakan dengan sukacita, membawa rugi, untung. 1 Timotius pasal 6 ayat 6, 1 Timotius pasal 4 ayat 8, ibadah itu berguna pada di dunia sampai masuk surga. Itu sebabnya Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, gimana siapa yang hafal berdiri dapat hadiah. Kunasihatkan saudara-saudaraku. Apa nasihatnya firman Tuhan? Ya, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang saudara berikan. Tubuh saudara di sini, hati saudara ada di sini, pikiran saudara di sini. Apa sudah kok suwe banget khotbah? Saudara sudah gelisah? Halo? Ya, tubuhnya di gereja, pikirannya, hatinya di gereja. Kalau tubuh saudara sudah diberikan kepada Tuhan, yang lainnya saudara tidak usah diminta. Itu ibadah yang sejati. Yang ketiga, sedikit lagi, 5 menit lagi saudara. Komitmen untuk apa? Untuk taat dan setia. Tadi ayat Yosua pasal 24:15. Tetap akan beribadah kepada Tuhan. Jadi ini ketaatan dan kesetiaan dalam keluarga. Keluargaku semua akan kubawa taat dan setia. Setia itu utuh, tidak boleh dibagi, tidak boleh dikurangi. Saudara, kepada Tuhan, saudara. Ya, demikian setia kepada keluarga, setia kepada Tuhan, setia kepada pekerjaannya, setia dalam pelayanan, setia kepada istri, setia kepada suami, ya, setia di dalam beribadah kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, tetap teguh dalam iman, saudara. Saudara kasih, dan itu membawa kemakmuran. Mau makmur? Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini artinya ketaatan dan kesetiaan. Selanjutnya, jangan lupa memperkatakan omong firman Tuhan. Jangan ngomong elek wong, ngrasani wong, elek-elek wong, maki-maki wong. Di sini dikatakan hidup saudara, perjalanan saudara akan berhasil dan mau berhasil beruntung. Amin. Kita baca ayat yang terakhir, kami undang saudara berdiri. Ketaatan dan kesetiaan Yesus Kristus. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Ketaatan dan kesetiaan Yesus Kristus. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Song leader singer maju ke depan. Sudah ketemu? Kita baca dengan suara yang keras.
2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai di mana matinya, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada nama di atas. Mau dimuliakan oleh Tuhan, masuk surga, taat dan setia. Ukuran taat dan setia itu ikut Tuhan sampai menikah, sampai diberkati, sampai punya rumah. Betul? Ikut Tuhan, percaya Tuhan, beribadah Tuhan sampai mati. Tuhan panggil kita semua. Tuhan memberkati. Itu sebabnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap takut akan Tuhan. Tetap kerjakan ibadah itu. Tetap taat dan setia dalam iring akan Tuhan. Membawa kemakmuran, membawa keberhasilan, membawa keberuntungan, membawa kebahagiaan, sukacita dan gembira. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah
Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan suatu penyataan dalam hidup kami. Setelah kami menerima firman Allah, Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam hidup kami, memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga firman-Mu mengubah hidup kami. Untuk kami semua, keluarga kami takut akan Tuhan, takut akan Tuhan yang membawa kami diberkati Tuhan, yang membawa kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, hanya beribadah menyembah kepada-Mu Tuhan, dan tetap taat dan setia iring akan Engkau, sebagaimana Engkau telah Tuhan setia menanggung segala dosa, segala kejahatan kami, dan Engkau telah mati di Bukit Golgota untuk menebus dosa kami Tuhan, membawa kami untuk mendapatkan janji Tuhan. Di muka bumi ini kami dipelihara Tuhan, dijadikan berhasil, beruntung dan sukses, dan apabila kami tinggalkan dunia ini, kami dimuliakan bersama Yesus dalam surga yang mulia. Saat ini kembali kami diingatkan untuk Tuhan Yesus menghadapi perjamuan suci, mengingat kembali peristiwa di mana Yesus telah mati disalib untuk kami. Oh Tuhan, telah Engkau mengosongkan diri-Mu Tuhan, ada di surga, turun ke dalam dunia, taat dan setia kepada Bapa Surgawi. Itu sebabnya kami mau Tuhan terima perjamuan kudus ini dengan percaya ya Tuhan, bahwa ini adalah tubuh-Mu dan darah-Mu Bapa. Oh Tuhan Yesus, dan kami dalam perjamuan kudus ini kami kesempatan memberitakan akan Yesus yang telah mati untuk menebus dosa sebagai juru selamat manusia. Ampuni apabila ada dosa dalam hidup kami. Demikian pula Tuhan, para pelayan perjamuan kudus, Tuhan Engkau mengurapi dan ajar mereka melakukan dengan penuh sukacita dan tanggung jawab untuk membawa tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berkati roti dan anggur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan, kami yang makan dengan percaya ini tubuh-Mu, sakit disembuhkan, sembuh, keluarga dipulihkan, yang lemah mendapat kekuatan, semangat yang baru. Tambah hari kami tambah semangat dalam iring Kau, melayani, beribadah kepada-Mu Tuhan, dan kami mendapat satu kehidupan adalah suatu jaminan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara silahkan duduk, anak-anak boleh ke belakang. Di sana ada Mas Panu dan Mbak Tita ya, yang akan membagikan. Saudara belajar untuk mengikuti, anak-anak diajar, dilatih untuk mengikuti perjamuan kudus. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragu
semua sudah menerima tubuh dan darah Yesus, tolong bagi yang belum angkat tangan, melayani. Kau bersabda bersamakanku, tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda Angkatlah ini tubuh Yesus di tangan kanan di atas kepala saudara. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita makan tubuh Yesus, kita akan dengar kebenaran firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau dahsyat bagi kami. Angkatlah ini cawan darah Yesus di tangan kanan saudara. Sebelum kita minum darah Yesus, kita akan dengar firman Allah. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita minum bersama. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Wujud cinta kasih Tuhan, wujud komitmen Tuhan Yesus kami boleh alami saat ini. Kami boleh terima saat hari ini Tuhan. Pengampunan dosa dan penebusan, penyucian dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya. Oh, dengan kasih Kristus Bapak Yusuf Kesang maju ke depan dan berdoa. Bapak Yusuf Kesang, haleluya. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada saat siang hari ini Tuhan, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kebenaran firman-Mu yang senantiasa ada di dalam hidup kami, yang senantiasa memimpin hidup kami. Biarlah Tuhan, firman yang sudah diperdengarkan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan, boleh tertanam di dalam tanah hati kami yang baik, sehingga oh Tuhan, tidak hanya kami dengar, tetapi kami boleh melakukan setiap apa yang menjadi firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan, hidup kami boleh senantiasa berbuah Tuhan di dalam Engkau, dan biarlah dalam kehidupan kami buah-buah ini ya Tuhan boleh dirasakan oleh orang-orang sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan, kalau Tuhan senantiasa bekerja, Tuhan senantiasa campur tangan dalam kehidupan pribadi maupun rumah tangga dan keluarga kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau Tuhan memberkati setiap kehidupan pribadi, rumah tangga dan keluarga ini ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan, untuk kami senantiasa setia di dalam Engkau, untuk kami senantiasa oh Tuhan, menaruh pengharapan kami di dalam Engkau ya Bapa. Karena kami percaya ya Tuhan, setiap pengharapan, setiap iman percaya kami yang kami tanamkan di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kalau pada siang hari ini kami sudah menerima perjamuan kudus ya Tuhan. Kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, melalui tubuh dan darah-Mu ini ya Tuhan, kami semua yang sakit boleh disembuhkan, kami yang lemah boleh dikuatkan ya Bapa, kami yang berbeban berat ya Tuhan, Engkau boleh memberikan kami kelegaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk acara ibadah selanjutnya Tuhan, kami serahkan dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pelayan perjamuan kudus sambil membereskan gelas. Silakan pelayan persembahan kedua boleh dengan tugasnya. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Diberkati
Puji Tuhan, haleluya. Kita telah dilawat oleh Tuhan, disegarkan, diingatkan supaya perjalanan hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan. Berupa apapun yang Bapak Ibu berikan, doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Terima kasih juga kehadiran dari Bapak Martin dan Ibu Sarah. Selamat beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati yang berasal dari Sidoarjo ya Bapak ya. Tapi ada di perumahan Resana di Resana Karangtengah ya, enggak tahu Resana berapa itu ya, berkunjung punya. Jadi kalau ada kesempatan boleh bergabung kita beribadah di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Penerima jemaat keluarga Bapak Pangabean, persembahan keluarga Ibu Yemina, hari Rabu jam 17 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Indar. Hari Kamis jam 18 ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 16 ibadah di Gereja Tumapel. Hari Sabtu doa puasa, doa dimulai jam 10 pagi. Jam 18 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 ibadah umum seperti ini. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai jam 18.30. Untuk mengisi pujian minggu depan kaum wanita, jadi mohon wanita yang untuk tinggal sebentar untuk berlatih pujian yang akan kita persembahkan untuk hari Minggu. Puji Tuhan. Kemudian di belakang ada basar ya, A 5.000 bagi yang membawa basar itu dipersembahkan untuk di Gereja Tumapel. Jadi basar A 5.000 di belakang A 5.000 untuk yaitu gereja yang ada di Tumapel. Puji Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Mari kita bawa dalam doa agar semua Tuhan tolong dan campur tangan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Puji Tuhan, kita telah menginjak yaitu bulan 10. Sampai lali bulan. Kita telah menginjak bulan 10. Kita persiapan untuk yaitu persiapan baik untuk celengan, baik persiapan untuk yaitu pujian-pujian Natal ya. Jadi saya mohon persiapan untuk kur umum, kur wanita, kur pemuda dan remaja selain mengisi tiap minggu ada. Jadi kita luangkan waktu untuk yaitu persiapan Natal. Puji Tuhan. Demikian pengumuman. Jadi bagi saya mohon bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua ada persiapan baik sekolah minggu. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini tidak hadir. Mungkin ada yaitu pepergian seperti Bapak
pengabdian yang sakit seperti anak Esra, kita bawa dalam doa dan berdoa juga untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian, aku punya Tuhan yang besar. Saya mohon dengan kasih Kristus, Bapak Sulistyo berdoa sebelum doa berkat. Selamat siang Bapak, terima kasih Tuhan. Kebaktian hari ini Kau telah beri kelancaran dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan. Terima kasih Bapak atas firman-Mu yang indah Bapak bagi kami Bapak, untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami Bapak ya Tuhan. Terima kasih Bapak, iman firman-Mu meneguhkan kami Bapak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga kami berdoa untuk Bapak Wangabean yang melakukan perjalanan Bapak ya Tuhan keluar kota Bapak. Kau lindungi Wangabean sekeluarga Tuhan, dan juga untuk ada Esra Bapak ya Tuhan, Kau pulihkan, Kau sembuhkan ada Esra Bapak ya Tuhan. Dan juga berkati kami Bapak dalam sepanjang minggu ke depan Bapak ya Tuhan. Engkau berkati kami dalam studi anak-anak kami ya Bapak yang akan melakukan ujian Bapak ya Tuhan. Engkau berkati mereka Bapak, Engkau berikan kelancaran dalam mengerjakan soal-soalnya Bapak Tuhan. Dan juga Engkau berkati kami yang sedang bekerja Bapak, yang sedang bekerja baik sebagai pegawai swasta, petani maupun wira swasta Bapak Tuhan. Engkau berkati Bapak ya Tuhan untuk kemuliaan Bapak ya Tuhan. Terima kasih Bapak ya Tuhan, dan juga untuk Bapak Pendeta Nathanael yang telah menyampaikan firman Bapak. Engkau berkati Bapak Adil Nathanael dan keluarganya Bapak Tuhan, dan juga anak-anaknya beserta cucu mantunya Bapak Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Tuhan terima kasih Bapak ya Tuhan. Tuhan jauh sepenuhnya ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Angkatlah tangan saudara, tadakan ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa,
cinta kasih sayang kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya, mengurapi, memenuhi, menguasai, memimpin, melindungi mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput bahwa kita masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa, ku bersyukur. Terima kasih, selamat pulang, Tuhan memberkati.